halo Hamda Suci Lestari, Kak Olga. Ya sebelum eh, kita mulai bicara karya ini, sebelumnya saya melakukan persiapan dulu, baik itu video maupun di audio. Untuk teman-teman yang sudah bergabung, apakah suara saya cukup terdengar jelas? Bagaimana teman-teman? Apakah suara saya agak kecil atau ada gangguan di audio? Oke, terima kasih responnya Kak Olga. Ada Widya Ningsi juga yang sudah bergabung. Terima kasih. Hamda Suci Lestari. Oke, jadi di bicara karya kali ini, adegan 5 ini kita jadwalkan mulai di jam 4. Jadi untuk teman-teman yang telah bergabung, bahwa di program bicara karya ini sudah memasuki di adegan kelima, yang berarti sudah ada 4 bicara karya sebelumnya yang sudah terlaksana. Ya, jadi bicara karya ini merupakan program membicarakan proses penciptaan karya seniman dari berbagai disiplin seni. Program ini diinisiasi sebagai ruang untuk mendokumentasikan pemikiran seniman atas karyanya. Jadi di bicara karya di adegan pertama itu ada Kak Sinta dan juga Mariati Atka. Mariati Atka ini adalah seorang penyair. Itu membahas tentang Selama Laut Masih Bergelombang. Itu adalah kumpulan puisi dari Mariati Atka yang terbit tahun ini. Jadi Mariati Atka adalah salah satu kolaborator karya proyek Kota dalam Teater melalui puisinya Setangkai Tubuh Kota yang termuat di Festival Kala Monolog melalui naskah monolognya. Dan 2 program tersebut merupakan program kolaborasi lintas disiplin yang digagas oleh Kala Teater. Dan juga di bicara karya adegan 2. Nah, di adegan 2 itu sendiri ada Nurul Inayah sebagai sutradara di Kala Teater bersama Ika Mahardika. Ika Mahardika ini adalah seorang sutradara. Ini membahas tentang karyanya yang berjudul Unremember. Jadi Unremember itu merupakan film dokumenter yang disutradarai Ika Mahardika. Dia adalah seorang filmmaker yang beberapa karyanya telah diapresiasi oleh publik, dan di karyanya yang berjudul The Unremember itu diniatkan sebagai tribut kepada Charlotte Salawati. Itu adalah salah satu tokoh penting di Indonesia yang kerap dilupakan. Ya, selamat bergabung juga pada Kak Ilo, Wawan, Akbar Suki. Ya, selamat bergabung dan selamat sore. Oh ya, dan Kak Risha juga sudah bergabung, sudah berada di tengah-tengah kita. Jadi untuk teman-teman, ini adalah proses bicara karya yang kelima. Jadi saya sampaikan kembali bahwa bicara karya ini merupakan program membicarakan proses penciptaan karya seniman dari berbagai disiplin seni. Program ini diinisiasi sebagai ruang untuk mendokumentasikan pemikiran seniman atas karyanya. Nah, sebelumnya saya akan mengundang dulu Kak Risha. Pernah melihat cover bukunya? Cover bukunya seperti ini. Oh ya, ada Kak Sinta. Selamat datang juga untuk Kak Sinta, telah bergabung di tengah-tengah kita.
Nah, dan sebelumnya juga di program Bicara Karya ini, di program Bicara Karya yang ketiga itu sendiri ada Dwi Lestari Johan. Dia adalah aktor di Kala Teater juga, sekaligus seorang penari. Di Bicara Karya 3 itu Kak Dwi bersama Fitria Ali Imran, yang dimana adalah seorang penari dan koreografer. Dan di Bicara Karya 3 itu dia membahas tentang karya Fitri Ali Imran yang berjudul Limen. Nah, di Limen itu sendiri merupakan karya tari Fitri Ali Imran asal Kabupaten Bone. Limen termasuk dalam 40 karya terpilih di Dance Parade yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Yayasan Seni Tari Indonesia. Oke teman-teman, saya sambil menghubungkan ke Kak Risha. Nah, dan juga di program Bicara Karya sebelumnya, di adegan 4 itu ada Harnita Rahman, yang dimana seorang pegiat literasi dan penulis, itu membahas bukunya yang berjudul Derau Kepukau. Ya, jadi Derau Kepukau sendiri itu menceritakan proses menjadi keluarga dan orang-orang di dalamnya sebagai ruang belajar dan ruang bertumbuh. Oke, selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung. Kembali kita dengan Kak Risha untuk bergabung di tengah-tengah kita. Selamat sore juga Kak Dwi, sudah ikut di live pada sore hari ini. Teman-teman, jadi lipstick yang berdarah ini diterbitkan oleh CV Kabisat Kreasi Group di Makassar. Dan cetakan pertama ini pada 1 Juni 2021. Kalau secara tampilannya memang buku ini cukup menarik ya. Dan di dalamnya ini, di kumpulan cerpen yang lipstick yang berdarah ini ada 9 cerpen dari Kak Risha. Coba saya invite kembali dari Kak Risha.
Risa coba ulang kembali ya. Hmm, belum terhubung ya teman-teman. Masih belum bisa ya teman-teman. Kak Risha sudah ada, sudah ikut di live kita di sore ini. Teman-teman, saya coba ulang dulu ya untuk biar Kak Risha segera bergabung. Atau Kak Risha yang live saja Kak. Ya, jadi teman-teman kita ulang dulu ya, biar Kak Risa bisa bergabung di tengah-tengah kita. Jadi mungkin ini masalah teknis. Tadi Kak Risa sudah ada di ikut, tapi untuk mengundang itu Kak Risa sulit untuk bergabung.
Oh, ada Kak Nifta juga. Kak Risha sudah ada. Oke deh. Duh, gimana namanya juga ini ya? Biar biar penasaran kali ya. Jadi jaringannya seperti itu. Ya, sebelumnya maaf Kak Risha, saya tadi sempat kayaknya agak susah bergabung begitu ya. Iya, dari tadi saya ikut bergabung, cuman entahlah, mungkin buat teman-teman penasaran kali ya. Kak Rini juga Iya, jaringan. sudah ada. Iya. Kak Risha di mana sekarang? Sekarang saya ada di kafe, jadi saya pakai masker. Oh, di Makassar ya Kak? Di Makassar ya Kak? Iya, saya di Makassar nih. Saya jadinya datang minggu. Jadi teman-teman yang telah bergabung, Kak Risha sudah ada bicara karya dengan kali ini yang akan membahas tentang kumpulan cerpen dari Kak Risha yang judulnya Lipstik yang Berdarah. Oke, untuk teman-teman apa secara audio sudah jelas kedengaran? Dari mana Kak? Oke. Kak Risha, awalnya apa ya? Pertama mungkin 2016 gitu ya. Iya, oke. Ya, 2016 dan setelah sekian lama ya baru ketemu lagi di ketemu virtual oke, nggak masalah, apalagi yang menjadi spesial ini adalah karena yang kita pertemukan adalah membahas kumpulan cerpen dari Kak Risha yang judulnya Lipstik yang Berdarah. Kak Risha, bagaimana proses kreatif dalam penulisan kumpulan cerpen ini, Kak Risha? Proses awalnya menulis ya untuk kumcer ini. Jadi kalau dibilang mulai menulis itu sebenarnya sudah dari dulu, tapi untuk memberanikan membuat sebuah buku itu ya saya harus mengumpulkan keberanian dalam hal itu. Dan pertama kebetulan kawan-kawan dari penerbit Kabisat juga kebetulan nih lagi dalam proses terus menerbitkan buku. Nah, kemudian kami berdiskusi dan saya mengatakan bahwa saya punya naskah nih. Sebenarnya naskah saya sudah lama, cuman dengan beberapa hal dan pertimbangan yang kadang membuat saya khawatir dengan ketakutan segala macam itu yang akhirnya saya berdiskusi dengan kawan-kawan penulis gitu utamanya di teman Kabisat gitu. Nah, akhirnya kami berbincang dan bagaimana kalau membuat kumcer dengan mengangkat satu konsep begitu. Jadi sudah ada tulisan sebelum-sebelumnya, jadi saya kadang menulis dan hanya tersimpan di dalam laptop dan akhirnya membuat konsep. Ada beberapa tulisan yang sudah saya tulis dan saya memulai kembali dengan riset. Jadi cerpen ini lahir dari pemikiran sebuah konsep dan saya melakukan riset untuk membuat kumpulan cerpen ini. Seperti itu. Sekitar kurang lebih 9 bulan menulis cerpen-cerpen yang ada di dalam. Iya. Nah, proses riset yang Kak Risha lakukan sendiri tuh di mana saja atau memang sempat ke beberapa daerah mungkin untuk melakukan riset? Bisa suaranya ditambahkan kecil. Oh ya. Nah gitu.
Nah, ini kan dari proses riset Kak Risha sendiri, apa proses risetnya berlangsung di Makassar saja atau memang sempat ke beberapa daerah, beberapa kota mungkin? Oh, untuk risetnya itu sendiri? Ya. Ya baik. Jadi saya memanfaatkan literasi di sekitar saya. Literasi dan pengalaman itu tentu saja ada beberapa tempat yang saya sudah ketahui letaknya dan saya membutuhkan referensi dari bacaan dan salah satunya itu bacaan yang saya dapatkan di arsip daerah di Perintis. Jadi itu juga salah satu tempat saya mencari referensi seperti itu dan tempat-tempat di sebagai latar tempat di Kumcer itu ya saya sudah ada yang sudah saya kunjungi seperti itu. Nah di kumpulan cerpen ini kan muatannya itu setelah saya baca-baca muatan sejarah dan juga beberapa pengisian lokal gitu dipadukan. Nah apa yang memotivasi Karisa gitu dengan model atau pola seperti itu dalam penulisan kumpulan cerpen Suaranya ini? dia bergema. Oh bergema, saya pakai itu. Halo? Ya. Masih bergema, Kak? ya masih bergema Ya kan? sudah bagus. Oke. Sorry. Oke. Nah, itu Kak, kan di kumpulan cerpen ini setelah setelah ada muatan peristiwa-peristiwa sejarah peristiwa yang dipadu juga dengan dengan romansa dan kisah romansa dan asmara lokal gitu. Nah, apakah yang memotivasi Karisa gitu dengan model seperti ini atau dengan pola seperti ini dalam penulisan cerpennya? Oke. Ya, jadi saya pikir apa ya, tokoh-tokoh perempuan di dalam Kumcer itu ada yang sebagian besar saya pikir orang belum tahu begitu. Dan bukan hanya tokoh perempuan yang menjadi tokoh sejarawan, tapi ada juga kisah-kisah. Misalnya itu ada yang saya berangkat dari Kutukan Noni, itu ada juga yang cerita mistik di Gunung Bawah Karaeng, itu juga ada. Dan saya pikir bahwa tokoh perempuan itu tidak hanya dari luar Sulawesi, misalnya Jawa, itu kan yang orang lebih banyak tahu, padahal sebenarnya banyak sekali tokoh Sulawesi yang ini loh bahwa tokoh perempuan yang memperjuangkan kemerdekaan. Ada yang saya angkat itu Opuri Sajo misalnya. Nah, itu yang maksud saya bukan kalau yang literasinya sudah jauh, sudah pasti saya pikir mereka jauh lebih tahu sebenarnya. Tapi maksud saya bacaan ini bukan hanya salah satu ruang akademis misalnya, tapi kita bisa juga memperkenalkan di ruang publik umum, maksud saya seperti itu. Jadi itu saya angkat juga dengan beberapa pertimbangan, misalnya bagaimana saya melihat bahwa ada patriarki misalnya, ada yang saya angkat seperti itu. Iya karena apa? Di kumpulan cerpen Kak Risha memang ini ya cukup banyak mengangkat tokoh perempuan khususnya di daerah wilayah Sulawesi Selatan dan Barat ya, seperti Imaneng Ratudara, Emisela, Coli Puji, Iya, spirit apa kira-kira yang disampaikan dari itu Karisa? Apa ya ingin saya sampaikan? Pertama, kalau mau dikatakan pembaca, saya kembalikan kepada pembaca berbagai perspektif apa yang mereka tangkap gitu. Sebenarnya kalau dibilang dari
saya sendiri, ya tentu saja apa yang saya tuliskan ketika orang sudah membaca itu sudah menjadi kepuasanku sendiri gitu. Dan saya pikir ini juga tulisan bukan hanya sekedar romansa begitu. Itu romansa adalah balutan cerita tokoh sejarah yang lalu seperti itu. Jadi kalau ditanya tentang saya sendiri, pertama satu, tentu saja saya gembira ketika ada orang membaca karya saya. Nah, kedua, kembali lagi perspektif pembaca mengenai apa yang saya tulis gitu. Nah, tentu saja yang tadi kita kembali katakan bahwa ada latar, ya tentu saja ada edukasi yang ingin saya sampaikan seperti itu. Dan tentu saja saya berharap ya semoga pembaca dapat menikmati. Nah, di sini kan di kumpulan cerpen ini di yang terbarunya ada 9 cerpen. Ya, dan memakan waktu 9 bulan. 9 bulan di masa pandemi. Wow. Apa yang menjadi kendala-kendala mungkin yang Karisha dapatkan selama proses penulisan ini? Jujur ketika saya menulis tokoh-tokoh kan semuanya tokoh perempuan, 9 tokoh perempuan dengan berbagai karakter yang saya tampilkan gitu. Saya menikmati proses itu. Jadi saya bekerja, saya punya pekerjaan, saya punya rutinitas. Tapi dengan menulis, saya menemukan hal yang baru. Justru saya sangat asik menikmati menulis. Misalnya ketika saya menyelesaikan pekerjaan dan ya saya punya tulisan, sebentar saya mau tulis lagi gitu. Saya sangat menikmati prosesnya. Kalau ditanya kendala ya, saya takut. Saya tentu saja punya kekhawatiran. Jangan sampai saya salah menuliskan sejarah gitu. Makanya saya butuh kehati-hatian mengenai data itu gitu. Seperti itu. Nah, kalau dibilang dengan puas tidak dengan tulisan saya kan selalu merasa ketika saya membaca kembali buku saya merasa ini sudah baik atau belum gitu. Selalu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi ketika kalau itu yang selalu di kepala kita, maka kita tidak akan menghasilkan karya. Entah itu baik buruknya ya kembali lagi seperti itu. Kembali lagi kepada menikmatinya. Nah, hal-hal yang seperti itu mungkin dari saya sempat kepikiran bahwa ini kan fiksi ya. Apakah penguatan atau data sejarah itu memang perlu terperinci secara detail? Itu memang perlu terperinci. Bagaimana menurut Karisha? Kenapa? Ya, halo. Ya. Ya, di sini kan kumpulan cerpen fiksi ya yang Karisha tulis dengan muatan sejarah. Nah, apakah sepenting apa detail sejarah yang Karisha masukkan kumpulan cerpen ini? Apakah memang sangat detail terperinci sesuai sejarah faktual ke dalam buku cerpen ini? Kalau dikatakan sepenting apa, tentu saja itu penting. Tapi kalau dikatakan detail, ya karena itu yang tadi saya katakan bahwa sebenarnya ada keterbatasan mengenai referensi itu. Jadi sebenarnya ada satu cerpen yang saya ingin menelusuri lebih, tapi saya tidak mendapatkan informasinya. Jadi ketika saya berkunjung ke arsip daerah, ternyata ada data yang saya butuhkan, tapi pada saat itu lagi renovasi, jadi naskahnya tidak bisa dikeluarkan dan tidak bisa saya baca begitu. Jadi bagaimana pintar-pintarnya dan memikirkan untuk alurnya begitu. Jadi kalau ingin detail tentu saja ingin gitu, supaya pembaca juga ternyata
sejarah ini ternyata betul begitu. Tapi ya itu kendalanya di situ, ketika ada yang ingin kita tuliskan dan ternyata data yang kita butuhkan tidak ada, ya itu bagaimana menyelesaikan ceritanya seperti itu. Nah Kak, salah satu cerpen yang yang menarik buat saya adalah ini setelah Pen yang Matande. di Matande. Oke. Ya itu ya Perang cuma setelah itu, Matande. banyak istilah Ya, banyak istilah lokal yang dihadirkan di situ. Maksudnya cuma saya Maksudnya, tidak mendapatkan kayak catatan kaki atau apa catatan kaki atau cukup apa banyak. itu sangat cukup banyak. Oh, Apakah Ya. memang Kak Risha sengaja? memang Kak Risha sengaja. Oke. Yang mantra-mantra ya? Mantra-mantra dan juga ritual-ritualnya, ritual-ritualnya, misalnya anak yang pas baru lahir, ada anak yang baru lahir, ada beberapa ritual ritual tertentu gitu. Ya, jadi sebenarnya untuk di Mamasa itu, jadi sebenarnya saya berangkat dari tokoh Toburake itu. Toburake itu adalah dianggap imam gitu. Kalau di Toraja apalagi istilahnya ya, kalau kepala imam ritual. Nah itu kalau di sana imam ritualnya perempuan. Nah itu sekarang sudah nyaris hilang gitu. Sudah ketika orang yang Toburake. Ya, jadi Toburake itu imam perempuan di sana, imam perempuan istilahnya. Jadi saya berangkat baca buku. Jadi ada memang buku itu judulnya Toburake. Dia menjelaskan ritual-ritual. Nah, itu yang sempat saya berpikir bahwa untuk menghilangkan mantra ini apa tidak ya, seperti itu. Tapi saya sebenarnya mau memberitahukan di situ bahwa ada loh ritual ketika anak lahir, ada ritual ketika ingin menikah. Jadi itu sebuah pertimbangan mengapa saya tetap memasukkan itu beberapa ritual-ritual gitu. Bagaimana? Sepertinya saya ingat ya. Jadi ada di situ bagaimana orang makan misalnya makan daging itu ketika dari paha kanan, ini maknanya. Jadi sebenarnya ada simbolik di situ. Nah, itu berarti sudah nyaris terkait hilang itu sekarang, iya. Bahwa bisa sebenarnya juga kita punya saya juga sebagai orang Sulawesi Selatan, tapi untuk istilah-istilah seperti itu yang baru saya dapatkan di info ternyata ritual-ritual gini atau acara adat seperti ini paling yang biasa ditahu secara umum mungkin upacara pemakaman gitu, padahal pemakaman masih yang dihadirkan. Iya. Dan juga Kak Risha mungkin masalah pembaca ini juga menurut saya cukup menarik. Saya belum bisa menentukan kira-kira sasaran pembaca untuk belajar ini menurut Kak Risha seperti apa sasarannya, karena ada penggunaan bahasa dialek Makassar yang dipakai di novel ini. Nah, apakah itu memang termasuk tapi Rio suaranya bergema lagi, Rio. Oh. Tidak. Kalau sekarang sudah agak Mendingan Kak. Iya Kakak Rio, suaranya udah bagus. Oke, tapi volumenya tadi kayak naik turun gitu. Masih naik turun ya Kak. Oke.
Oh iya. Coba Nah, coba itu Kak Risha. coba bersuara Rio. Cek. Ah, Ya. Sudah jelas Kak? lagi volumenya lagi. Cek, cek. Cek. Ya. Oke. Oh berarti Ini memang mesti dekat. Iya. Nah, itu Kak Risha ada beberapa di dalam cerpennya itu ada dialog langsung yang menggunakan dialek bahasa lokal kayak weh kayak gitu tuh kayak begitunya Kak. Nah, jadi saya agak bingung gitu. Oh, sasaran pembaca Kak Risha sebenarnya maunya seperti apa begitu. Apakah itu memang diperhitungkan atau bagaimana Kak? Iya. Jadi ada memang satu cerpen yang saya ingat, tapi tidak semua kok. Cuman ada satu cerpen yang saya ingat itu latarnya memang Unhas. Latarnya memang anak mahasiswa Unhas dan terus UKE Edelweiss, terus di situ ada tokoh yang dialek Makassar. Tapi saya pikir lewat itu misalnya pembacanya ini bukan dari latar Sulawesi, tapi saya pikir dengan menghadirkan itu mungkin pembaca akan mencari tahu gitu, apa itu sih gitu. Akhirnya mereka bisa tahu kan, misalnya ji, misalnya ko gitu. Jadi misalnya kita ya orang Makassar tabe, itu kan orang tidak akan tahu di luar Sulawesi kalau kita tidak menggunakan itu gitu. Dan ketika kita gunakan, orang akan mencari tahu tabe itu seperti apa gitu. Jadi ada satu cerpen yang saya ingat memang stylenya saya pakai istilah itu biar Di ketika Capila kayaknya di luar di cerpen Capila. di luar Sulsel setidaknya bisa cari tahu gitu, atau banyak gitu. Oh, ternyata gaya bahasanya orang Makassar begini gitu. Nah, sebelumnya saya sampaikan juga untuk teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung ketik saja di kolom komentar jika ada pertanyaan-pertanyaan untuk Kak Risha. Nah, ini Kak, maaf kalau agak pertanyaan cukup banyak, tapi mungkin ini bisa menjadi informasi untuk teman-teman. Di sini kan ada 9 cerpen ya, dan di antara semua cerpen ini tidak ada yang berjudul lipstik yang berdarah. Nah, terus kenapa gitu lipstik yang berdarah dipilih menjadi judul kumpulan cerpen ini? Kalau dikatakan kenapa saya memilih dan tidak ada di salah satu judul cerpen, sebenarnya saya bingung gitu. Awalnya mau dikasih judul apa, tapi kalau saya mengambil salah satu judul di buku, saya merasa dengan bukuku sendiri saya pilih kasih gitu. Kalau saya mengangkat tokoh perempuan yang ini, ya serius. Jadi ada 9. Kalau saya mengangkat tokoh ini, misalnya Capila, apakah bagaimana dengan tokoh yang lain gitu. Jadi saya simbolkan satu, misalnya lipstik. Lipstik kan identik dengan kaum Hawa gitu. Jadi seperti itu. Jadi kembali ke interpretasi teman-teman deh, bagaimana dengan ketika teman-teman baca lipstik yang berdarah itu seperti apa. Nah, ini ada juga yang bertanya Kak, dari Upper 18. Ya, katanya di mana bisa didapatkan bukunya Kak? Iya. Jadi sementara ini lagi open PO, jadi teman-teman bisa juga kalau mau DM langsung ke saya boleh gitu. Oh, jadi untuk teman-teman yang bukunya masih sementara proses PO ya Kak? Ya, lagi open PO sekarang teman-teman, tapi nanti kalau
bisa DM langsung biar nanti saya ini sama penerbitnya juga, kontaknya juga boleh kalau mau minta kontaknya. Oh ya, untuk teman-teman kalau mau bertanya silakan ya. Tinggal tulis di komentar. Mungkin juga ya. Bagaimana Kak Risha ini? Kan di tiap-tiap cerpen itu ya punya kekuatan tersendiri. Maksudnya sekalipun membahas terkait masalah romansa begitu, tapi ya punya gaya-gaya tersendiri. Ada yang dengan nuansa yang cukup tragis, ya ada yang dengan manis, ya termasuk itu kayaknya yang setelah perang Daman, ya itu Perang Dematande. Iya, Dematande itu asik endingnya sih kalau saya itu lucu, menggemaskan begitu, tapi di beberapa cerpen yang lain malah ada yang berakhir cukup tragis, kayak ini yang pertama Menabur Badai, dan juga Rinai. Itu lumayan. Nah, bagaimana Kak Risha menawarkan perbedaan kisah-kisah romansa itu di setiap cerpennya? Bagaimana membagi? Saya pikir setiap orang memiliki karakternya masing-masing gitu. Jadi Rio punya karakternya masing-masing, saya punya karakternya masing-masing, dan teman-temanku, dan itu yang saya baca dari teman-teman saya. Jadi sebenarnya ketika sebenarnya saya suka mendengar ketika teman saya curhat. Itu menjadi pelajaran buat saya begitu. Oh, ternyata ada ya orang yang bersedih bentuknya seperti ini. Ada ya orang gembira seperti ini gitu. Nah, saya pikir teman saya tertawa di samping karena gitu. Jadi ya, karena saya pikir kita memiliki karakternya masing-masing, dan bagaimana saya literasi saya ke orang lain ketika saya nonton juga misalnya. Nah, itu yang saya tuangkan, bahwa tokoh perempuan yang satu ini saya mau deh karakternya seperti ini. Gitu. Tokoh yang satu misalnya karakternya kasih gitu, yang satu agresif misalnya, atau pemberani gitu, yang seperti Capila kan. Tokoh Capila itu kan yang karakternya berbeda sekali gitu, karena dia berani di situ seperti itu. Nah, seperti itulah perempuan. Sosok perempuan yang berani mengungkapkan perasaannya kepada laki-laki. Ya di cerpen Capila itu Kak. Nah, itu mungkin yang saya bahwa memang karakter perempuan yang dihadirkan memang cukup beragam begitu, dan cukup menghias di kumpulan cerpen ini. Iya. Ya kan, apa ya, di kebudayaan kita kan kita tahu bahwa misalnya perempuan itu, anggaplah misalnya ada yang pemikiran perempuan itu seharusnya tidak mengatakan seperti itu, tidak mengatakan cinta duluan misalnya gitu. Tapi kan posisi kita dalam hal perasaan itu sama, maksudnya seperti itu. Nah, kembali lagi ke pembaca, Rio sukanya, misalnya nih Rio sukanya perempuan yang katakan duluan atau kamu yang katakan duluan, itu kan kembali lagi seperti itu. Nah, ini juga Kak, ada pertanyaan dari teman-teman. Nah, apa latar belakang sehingga lahir karyanya ini Kak Risha? Latar belakang seperti kita sudah ya. Oh iya ya Kak.
Oh ini Kak, rencana Kak Risha mau menulis apa lagi dari Iya ya. Dinar? Saya perlu cari ilham lagi nih. Iya, saya sedang memikirkan apa lagi ya selanjutnya. Oh ya, ini kan apa buku tunggal pertama begitu Kak? Ya, kumpulan cerpen apa memang sudah ada cerpen-cerpen yang memang dibuat sejak lama atau di 9 bulan terakhir ini selama masa pandemi ini Kak? Maksudnya sebelum buku tunggal perdana, apakah saya pernah menulis di media begitu? Iya, yang di dalam cerpen-cerpen ini. Kak. Oh, kalau di cerpen-cerpen ini semuanya baru. Benar-benar khusus untuk buku ini. Ya, padahal mungkin di beberapa tulisan mungkin sudah ada begitu ya Kak, di antologi cerpen yang pernah terbit. Ya saya kira apakah itu mungkin yang jadi rangkuman terus dimasukkan ke dalam sini. Ya, saya bilang tadi itu semuanya baru, jadi benar-benar konsep yang baru dibuat untuk buku ini gitu. Jadi tidak ada yang saya pernah publish atau saya kirim kemana gitu. Jadi benar-benar konsep ini baru untuk kelahiran buku ini. Nah, kalau soal jadi ibarat beli selimut baru gitu. Nah ini Kak ditanya lagi sama Nur Amalia, butuh proses berapa lama kira-kira sampai buku ini terbit? Apakah 9 bulan itu sudah termasuk sampai terbitnya ini buku dari menulis atau lebih lama lagi dari? 9 bulan itu khusus untuk saya menuliskan 9 kumcer ini. Setelah selesai 9 bulan itu saya kirim ke penerbit dan proses editingnya sebenarnya cepat kok proses. Kalau karakter perempuan favorit Kak Risha sendiri di kumpulan cerpen ini? Ini dari Sanggar Seni Sipakainga ini yang bertanya Kak. Aduh, saya jadi ini lagi dong kalau memilih. Kalau memilih salah satunya. Siapa yang bertanya? Dari Sanggar Seni Sipakainga. Oh, dari 9 karakter perempuan. Kalau ditanya suka yang mana, saya suka semuanya. Saya suka semua karakter karena memiliki keunikannya masing-masing sebenarnya sih. Gitu. Kalau misalnya saya tanya, Kakak Rio suka yang mana? Sebagai pembaca. Saya suka Capila sama agak susah hafal nama. Dan yang paling diingat di kepalanya Rio. Ranu ya Kak? Oh, perang Demak Tande itu. Iya, yang cewek yang mata. Yang wanita keturunan Belanda bermata biru. Iya, agak lucu akhirnya itu malah diajari bahasa Inggris. Iya. Nah, ini yang menjadi referensi apa tuh Kak? Aduh, suaranya Rio hilang. Apa yang jadi referensi waktu buat cerita ini Kak? Apa yang jadi referensi untuk kumcer ini, buku ini? Iya, mungkin iya. Mungkin apa? Dari Aurel ini.
Apa yang jadi referensi kakak waktu membuat cerita ini? Mungkin dari ide cerita mungkin ya kak. Oh iya, jadi tadi saya sudah katakan bahwa ide ceritanya itu memang tentang perempuan gitu, tentang tokoh-tokoh perempuan, tokoh-tokoh sejarah dan beberapa kisah. Jadi sebenarnya bukan tokoh perempuan apa ya? Ada juga yang thriller gitu. Jadi sebenarnya saya ada angkat gitu juga tentang thriller, kisahnya yang di Gunung Bawah Karaeng itu sama di apa namanya rumah sakit Labuan Baji itu ada juga seperti itu. Jadi itu yang pertama mengenai konsep tentang perempuan dan segala keresahan-keresahannya sebenarnya situ ada juga yang saya tuangkan gitu untuk menjadi perempuan seperti ini gitu. Terus yang kedua saya bersyukur saya suka menghayal. Jadi sebenarnya saya suka menghayal, memikirkan beberapa hal. Sebenarnya ketika saya mau tidur, saya bukan orang yang ketika ketemu bantal saya langsung tidur, tidak. Saya apa ya, kadang saya iri juga dengan orang yang ketemu bantal tidur, tapi saya dari kecil ketika mau tidur saya memikirkan banyak hal dulu gitu. Bangun pagi juga seperti itu. Jadi itu yang terlalu banyak di kepala saya. Dan saya tadi katakan saya asik menulis ini karena sebenarnya saya dengan rutinitas setiap hari pekerjaan sebenarnya dengan menulis itu apa ya, seperti menuangkan hobi begitu. Tapi ada juga kendalanya gitu, kalau kita tidak konsisten juga tidak akan selesai begitu. Nah berarti apa ini kak apa? Pernah hampir menyerah begitu kak dalam proses menulis ini? Pernah, sebenarnya pernah. Aduh, kalau misalnya saya lanjutkan kemana ya cerita ini gitu. Saya pernah ada cerpen yang kisahnya ini mau dibuat happy ending kah, dibuat tragis kah, dibuat sedih kah, gitu. Jadi kadang saya butuh, kalau sudah seperti itu kadang saya di rumah keliling gitu. Iya, jadi kadang orang rumah apa, bikin apa, keliling, atau saya bahkan keliling misalnya berkendaraan keliling, atau saya menulis untuk mencari feel, karena saya butuh feeling untuk menulis. Misalnya di satu tempat saya tidak merasakan, sepertinya cerpen saya tidak merasakan di sini ya, saya pindah tempat lagi. Jadi karena kendalanya gitu, perasaan saya, dan ketika saya merasa mau dikemanakan ceritanya, saya butuh suasana dan mencoba menonton atau apa gitu supaya bisa melanjutkan tulisan itu. Dan harus memang tadi saya katakan konsisten. Kalau tidak konsisten pada diri sendiri, itu yang sulit juga. Mungkin makanan dan minuman enak cukup membantu ya kak. Ya. Nah kayaknya di peserta live ini banyak juga dari mungkin mahasiswa dari Kak Risha begitu. Sampai sempat bertanya, Bu aman mitugasku. Wah. Wah. Tugas apa itu? Nah ini kak, ya masih ada waktu ini sedikit. Apakah buku novel sama serunya dengan ensiklopedia? Buku novel sama serunya dengan ensiklopedia. Mungkin dari Ilman ini mau minta dari Kak Risha, apakah buku novel sama serunya dengan ensiklopedia? Kalau ditanya serunya, ya kembali lagi ke dirimu. Sukanya apa gitu. Kalau misalnya saya bilang saya suka baca novel dan ternyata kamu lebih suka baca komik, bagaimana? Gitu. Ya kan? Kembali ke selera individu kalau masalah itu.
kalau saya pribadi ya seru, saya suka baca fiksi memang gitu. Ya karena apa? Jadi punya keseruan masing-masing setiap bacaan. Dan di kumpulan cerpen ini ya memang mungkin bisa jadi opsi salah satu mengetahui peristiwa-peristiwa sejarah dengan asik, atau ya bisa jadi referensi juga gitu bahwa ya banyak acara-acara ritual yang ada di Sulawesi Selatan. Ya banyak acara-acara ritual yang ada di Sulawesi Selatan khususnya. Iya. Nah, untuk teman-teman yang berminat untuk mendapatkan buku ini bisa langsung. Nah, untuk teman-teman yang karena sekarang ya lagi sementara proses PO. Nah, ini Kak, saya sampaikan lagi dari teman-teman yang ikut live di sore ini. Lagi sementara proses PO. Nah, ini Kak, dia bertanya, Kak, gimana sih supaya imajinasi yang kita punya dapat dengan mudah kita tuangkan ke dalam tulisan? Karena seringkali dapat imajinasi, dapat ide, tapi bingung mulainya dari mana. Supaya imajinasi yang kita punya dapat dengan mudah kita tuangkan ke dalam tulisan. Karena seringkali dapat imajinasi, dapat ide, mulainya dari mana? Oke, bagaimana caranya dapat imajinasi? Saya pikir setiap orang beda-beda ya. Misalnya, siapa tahu, siapa namanya yang bertanya? Ini Kak Cica. Siapa tahu misalnya sedang mengerjakan sesuatu, terus dapat ide cerita. Saran saya kalian langsung tulis atau diketik misalnya itu. Cica. Ya, jadi misalnya Cica entah mengerjakan apa, terus dapat ide cerita, saran saya ditulis segera sebelum idenya hilang gitu, atau diketik. Kan kalau diketik bisa mengingatkanmu, jadi sewaktu-waktu bisa dilanjutkan lagi tulisannya gitu. Ya begitu Cica, semoga bermanfaat begitu dan punya tulisan-tulisan baru. Iya. Ya mungkin ya saya juga berharap semoga dari bisa nulis gitu. Ya, semoga dari buku ini bisa melahirkan penulis-penulis yang baru lagi. Iya. Betul. Ya oke Kak Risha, sudah hampir sejam kita ngobrol di Bicara Karya Adegan 5 ini membahas tentang proses kreatif Kak Risha dalam menulis kumpulan cerpen Lipstik yang Berdarah. Ya mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk Kak Risha gitu. Kepada teman-teman yang ikut live di sore ini. Pesan-pesan terakhir. Apa ya? Dari saya, semoga teman-teman terus bisa berliterasi apapun itu, menulis, membaca, melihat. Jadi teman-teman harus punya semangat untuk hal itu. Jadi sebenarnya kehadiran buku ini saya harapkan semoga menambah literasi kita ya gitu. Ada hal baru yang teman-teman baca gitu, misalnya. Ya itu pesan-pesan saya buat teman-teman, semoga tetap literasinya itu semakin konsisten dan lebih giat lagi. Ya, amin dan juga kami juga berharap ya semoga ada karya-karya yang baru lagi dari Risha yang lebih fresh, walaupun kita lagi berada di situasi yang
cukup sulit Iya betul. ya, tapi Buat Kala juga karya tuh. Kak Risha itu wah sangat keren lah. Karya Kak Perempuan yang Risha menulis itu, itu wah. selalu keren pokoknya Kak. yang menulis itu selalu keren pokoknya. Ya jadi Iya. teman-teman Buat eh, buat teman-teman juga tuh. ya Kak, ya untuk teman-teman yang ikut di live bincang karya adegan 5 ini, saya harap jika Suaranya Rio hilang. Oh ya, halo. Cek. Halo Rio, suaranya kecil. Oh iya. Sudah kedengaran Kak? Sudah kedengaran? Halo. Oke, iya. Oke, ya. Oke, Jadi ya. untuk teman-teman Jadi untuk yang teman-teman, sore ini mengikuti Sore bincang ini karya adegan 5 bincang karya adegan dan 5 berminat memiliki buku dan kumpulan berminat cerpen lipstik yang berdarah kumpulan cerpen dari Kak lipstik Risha, Kak Risha, penerbit Kabisat. penerbit Kabisat. Ya. Ya, jadi Kabisat ini di Makassar ya Kak? Di Makassar ya Penerbit Kak? lokal yang Iya. ada di Penerbit Makassar. lokal yang ada di Makassar. Ya, jadi untuk cara mendapatkannya bisa langsung menghubungi Kak Cara Risha bisa melalui Instagram ataupun di sosial media lainnya. Instagram ya. Ya, Kak. Oke, atas waktunya saya ucapkan banyak terima kasih untuk atas Kak Risha waktunya saya sudah berbagi proses kreatif berbagi di proses kreatif di bicara karya adegan 5 bicara kali ini. karya adegan 5 kali ini. Ya, sehat selalu Kak. Sehat Ya, terima selalu, Kak. kasih. Ya, sukses kasih. juga buat Assalamualaikum Kala pertunjukannya. Amin, amin. Amin. Iya Kak, sementara Iya, Kak. memang Sementara memang masih ada Ada pertunjukan. Itu Pertunjukan teman-teman ini, ya. juga nonton tuh. Iya. ya Masih wajib untuk masih ini kan Ya, sampai wajib. tanggal 19 ya. iya masih tayang Kak. Iya, masih tayang, Kak. Iya, oke. Itu teman-teman juga tuh asik buat mengisi dan edukasi, menonton. Itu yang langkah loh, nonton pertunjukan. Betul. Ya, terima kasih Kak Risha. Risha, Ya, makasih Pak Sutradara. Sampai ketemu ya Kak. Salam sehat semuanya. sampai ketemu ya, Kak. Oke, ya. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir Terima di kasih sore untuk ini. teman-teman yang sudah hadir di sore ini. Oke Kak.